Happy Sunday. Yuk memuji Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Amin. Yesus Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Yesus Tuhan andalanku, ku percaya hanya kepadamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Pasti Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus penyembuhku, Tuhan Yesus pemulihku. Siapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, siapa yang diampuni oleh Tuhan Yesus, siapa yang mau jadikan Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tempat bersandar, katakan amin. Saya Tuhan, Engkau Tuhan, kami declare, yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau
Tuhan sandaranku, ku percaya hanya kepadamu. Satu-satunya yang ku andalkan, katakan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktumu pasti yang terbaik. Amin. Engkau Yesus sandaranku, ku percaya hanya kepadamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Pasti Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku andalkan. Pasti Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhku, Yesus pemulihku. Tuhan Yesus memberkati, Yesus penyembuhmu, Yesus pemulihku. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian, di hari Minggu ini Pastor Andy bersyukur kepada Tuhan Yesus boleh menyapa seluruh pemirsa yang terkasih, baik yang live streaming maupun yang ada di grup doa IBM, WhatsApp, dan Telegram. Halo semuanya yang ada di Facebook, wah rame banget. Dan yang di YouTube, puji Tuhan. Sebelum sebentar siap-siap Bapak Ibu ke gereja, di mana Bapak Ibu bergereja dan yang sudah mengadakan tatap muka. Ayo kita sama-sama boleh mendengarkan. Anggaplah ini sebagai suplemen tambahan. Karena makanan pokok rohani Bapak Ibu jemaat terkasih
adalah di mana Bapak Ibu Saudara-saudara digembalakan oleh gembala, hamba Tuhan, pendeta, pastor di gereja saudara sekalian. Ya, jadi anggaplah ini hanya suplemen, makanan tambahan saja. Tapi sementara makanan pokoknya itu nanti Bapak Gembala di mana saudara digembalakan yang akan memberikan puji Tuhan. Aku percaya kita sebagai orang benar harus mempercayai firman Tuhan lebih daripada kita percaya hati sendiri. Time for Bible. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 3. Kita melihat 3 ayat mulai ayat 19 sampai dengan ayat 21. 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Perikopnya di sini tertulis keyakinan di hadapan Tuhan. Keyakinan kita bukan dari diri sendiri dan bukan dari hati kita. Maka jangan percaya dirimu sendiri, itu sombong. Dan jangan mempercayai hatimu. Ya, melainkan sebagai orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus melalui penumpahan darahnya di Golgota. Ini dalam suasana Paskah. Ingat, Paskah itu adalah penebusan. Siapa yang ditebus? Manusia. Berapa yang dibayar? Kehidupan Yesus yang membayar. Apa yang dibayar? Hutang dosa. Siapa yang ditebus? Manusia. Yang ditebus, dibawa pulang, dikembalikan menjadi milik kepunyaan Bapa di surga. Itulah rancangan mula-mula Tuhan kepada manusia. Dibentuk segambar serupa dengan Sang Pencipta. Dosa merusak manusia. Citra manusia dirusak oleh dosa. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan manusia. Dosa dibayar dengan darahnya, dengan penebusannya. Maka hari ini saudara-saudara, meskipun kita masih hidup di dunia yang fana ini, yang tidak luput dari pergumulan, tantangan, tetapi belajar percaya kepada Tuhan lebih daripada percaya dirimu sendiri, lebih daripada percaya isi hatimu sendiri. Milikilah keyakinan ini di hadapan Tuhan. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 21. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Amin. Pahami sungguh-sungguh, resapi sungguh-sungguh, hayati sungguh-sungguh, kita ini berasal dari kebenaran. Jadi pekerjaan iblis selalu akan menggugat Anda dan menyatakan, menuduh Anda tidak benar. Tetapi Roh Tuhan, Roh Kudus akan berdiri sebagai pembela Anda dan berkata, kamu ini
orang percaya berasal dari kebenaran, maka akan ada lawan-lawan yang menuduh saudara-saudara tidak benar. Tetapi Tuhan akan berdiri di pihak orang yang sudah dibenarkan. Dan Dia ingatkan lewat rohnya yang ada dalam hati kita, bahwa engkau dan saya berasal dari kebenaran. Siang malam iblis mau menggugat Anda, tetapi kasih setia Tuhan lebih daripada siang malam. Kasih setia Tuhan lebih tinggi dari langit biru. Kasih setia Tuhan lebih dalam dari lautan. Kasih setia Tuhan lebih lebar daripada samudra. Dan Dia berkata, ingatlah hal ini, bahwa kita orang percaya berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Gelisahkah hatimu di hari Minggu ini? Tawarkah hatimu saat pergumulan datang? Ingatlah hal ini. Kita orang benar, sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kita berasal dari kebenaran. Tapi jangan lupa bahwa siang malam iblis berusaha mengacaukan hati Bapak Ibu, membuat gelisah, membuat tidak tenang. Dia menggugat Anda supaya Anda menjadi miliknya, supaya dia bisa berdiri di samping Anda dan berkata, engkau adalah anak-anak dusta. Tidak, saya adalah anak Bapa, Bapa segala kebenaran. Saya berasal dari kebenaran, karena Dia, Bapakku, adalah kebenaran dan hidup selama-lamanya. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Tuhan kalau kita bersandar kepada Tuhan, percaya kita kepada Tuhan. Dia adalah kebenaran, maka hati kita akan tenang. Tenanglah hatimu, karena engkau berasal dari kebenaran. Ayat 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, siapa yang menuduh? Apa yang menuduh? Dengarkan ini saudaraku. H-A-T-I. Hati. Saat hatimu tertuduh, saat hatimu digoncang, Tuhan mau kita ingat bahwa Dia lebih besar daripada hati kita. Memang kalau secara kasat mata, hati manusia, hati itu salah satu organ tubuh vital manusia. Itu secara kasat mata tidak lebih dari segenggam kepalan tangan ini. Tapi hati yang tidak lebih sekepal genggaman tangan ini bisa masuk banyak hal. Perhatikan, banyak hal itu apa yang masuk di hati saudara-saudara hari ini? Pernah ingat Tuhan kasih kita ayat firman di dalam kitab Amsal pasal 4 ayat 23. Hatimu ini harus kau jaga. Bukan hanya kita jangan menyimpan kebencian, kepahitan, hal-hal dosa. Tetapi kita juga harus menjaga hati kita
bahwasanya kita tidak boleh mempercayai hati kita lebih daripada kita percaya kepada firman Tuhan. Mengapa Pastor sampaikan hal ini? Banyak orang hidup ditentukan suasana hatinya. Kalau bicara soal pelayanan pun sama. Bicara soal kehidupan, studi, sekolah, karir, pekerjaan, rumah tangga. Banyak orang hidup bergantung suasana hatinya. Makanya istilah, aduh, lagi bad mood nih. Maksudnya mau bilang apa? Lagi nggak oke nih hatiku nih. Mulai hari ini saudara-saudara, kita menjadi pribadi yang percaya kepada Tuhan, kepada janjinya, kepada firman-Nya. Ingat, jangan pernah mentertawakan janji Tuhan. Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Kita sebagai orang percaya, belajar percaya kepada firman Tuhan lebih daripada percaya diri sendiri, termasuk lebih daripada percaya isi hati kita sendiri. Tolong dicatat. Di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-9. Pastor sampaikan ayat ini, tolong dicatat, tolong dibaca, tolong direnungkan, tolong diingat. Yeremia 17 ayat 9. Firman Tuhan adalah benar. Dan di dalam Yeremia 17 ayat 9, Tuhan sampaikan bahwa hati manusia itu licik. Pastor ulangi. Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Bapak Ibu sekalian terkasih, ketahuilah ini. Hati manusia itu licik. Jangan sampai kita ikut yang namanya konspirasi hati atau permainan hati. No. Kita tahu sekarang bahwa hati manusia itu licik. Maka ini sebuah perjuangan. Kalau kita mengkorelasikan tadi kitab Amsal pasal 4:23, kita harus menjaga hati baik-baik. Jaga hati kita. Karena hati manusia itu licik. Kata firman Tuhan. Yeremia 17 ayat 9. Bapak Ibu terberkati. Bapak Ibu bisa menerima ini. Bapak Ibu bisa mencerna ini. Bapak Ibu tahu hal ini. Bahwa hati manusia itu licik. Maka belajar percaya firman Tuhan, belajar percaya Tuhan lebih daripada percaya kepada dirimu sendiri, lebih daripada percaya kepada manusia, dan lebih daripada percaya kepada isi hatimu sendiri. Lanjut, 1 Yohanes pasal 3 ayat 20 dan 21. Kalau kita sudah tahu bahwa hati manusia itu licik, kita tidak mau dituduh olehnya. Apa yang menuduh? Hati. Maka hati-hati dengan hati. Iblis bukan hanya bermain di pikiran, tapi dia akan menusuk sampai ke dalam hati. Kalau kita sudah tahu bahwa hati manusia itu licik, kita harus mendorong hidup kita
Aku percaya kepada Tuhan. Aku percaya pada janji firman Tuhan. Aku percaya pada kuasa Tuhan. Lebih daripada percaya diriku sendiri. Lebih daripada percaya termasuk isi hati. Karena hati itu licik. Kita perlu jaga baik-baik. Karena potensinya untuk licik itu besar. Karena Alkitab sudah ingatkan. Jadi bukan cuma sekedar kita jangan masukkan hal-hal sampah, hal-hal dengki, iri, benci, pahitan, bukan cuma itu. Tapi kita harus jaga baik-baik dari kelicikannya. Nah, iblis mau pakai hati manusia yang selama ini banyak orang yang berkata begini, saya percaya hatiku. Makanya kita perlu jaga baik-baik. Kita harus berkata, saya percaya kepada Tuhanku. Hatiku bisa licik, hatiku bisa salah, tapi Tuhanku dan firman-Nya tidak bisa salah, tidak mungkin meleset, dan tidak pernah gagal. Amin. Sebab jika kita dituduh olehnya, oleh apa? Hati. Ingatlah hal ini. Apa yang kita perlu ingat, apa yang kita perlu taruh dalam hati kita, supaya kebenaran ini menguasai hidup kita. Bahwasanya Tuhan lebih besar daripada isi hati kita. Dan Tuhan mengetahui segala sesuatu. 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita menuduh kita, jikalau hati ini sampai menuduh kita, Alkitab berkata, jikalau hati kita tidak menuduh kita, jikalau hati kita menuduh kita, Pastor coba pakai istilah ini dulu supaya saudara bisa ngerti di sini, Bapak Ibu. Jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita punya keberanian untuk percaya kepada Tuhan. Jadi orang benar akan punya keberanian percaya kepada Tuhan dan kuasa dan janjinya, apabila mereka tidak mengizinkan hatinya menuduh mereka. Oke, sekarang Pastor coba kasih remanya. Sebaliknya, jikalau hati kita tertuduh, maka engkau akan memiliki keraguan untuk percaya kepada Tuhan. Ingat, siang malam iblis mau mendakwa Anda, supaya engkau ragu kepada Tuhan. Tetapi lewat kebenaran ini, kita tidak memberikan ruangan untuk iblis bertahta di hati kita. Efesus 4 berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tidak kasih kesempatan aja, dia akan seperti singa yang selalu siap melihat kekurangan orang lain. Apalagi kita kasih kesempatan, dia akan menerkam Anda. Tetapi jika kita tidak memberi kesempatan iblis untuk membiarkan tuduhannya dalam hati kita, maka kita punya keberanian, kita punya kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana hari ini? Suasana hatimu seperti apa? Ingat, hati manusia, kata firman Tuhan, Yeremia 11 ayat 9, itu licik. Kalau hatimu membuat engkau ragu kepada Tuhan, engkau harus
belajar percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Kalau hatimu sekarang sudah mendorong engkau untuk semakin taat dan percaya, jaga hatimu baik-baik. Karena iblis adalah musuh abadi yang tidak kelihatan. Dia punya banyak menu untuk membuat hatimu ini menuduh Anda siang dan malam. Lihat anak, kita merasa gagal. Lihat keluarga, kita melihat kehancuran. Hatimu mulai menuduh engkau. Tetapi hari ini kita mau aminkan firman dan berkata, saya percaya kepada Tuhan lebih daripada saya percaya isi hatiku sendiri. Let's pray. Yesus mengerti, Yesus peduli segala pergumulan yang kita hadapi, tak akan pernah ditinggalkannya. Ku bergumul sendiri, Yesus mengerti. Percayalah kepada Tuhan lebih daripada engkau percaya isi hatimu sendiri. Hati manusia itu licik, tetapi Tuhan adalah kebenaran, dan orang percaya berasal dari kebenaran. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan dalam hati. Kita adalah orang benar, berasal dari kebenaran. Biarlah perkara ini simpan dalam hatimu dan terus menuntun hidup kita. Tuhan Yesus mengerti. Sama-sama katakan, Yesus mengerti, Yesus peduli segala pergumulan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Kau bergumul sendirian, Yesus peduli. Apakah engkau percaya dan bersyukur? Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Amin. Segenap hatiku mau memuji-Mu Tuhan. Kami dorong hati kami untuk memuji Tuhan siang dan malam segenap hidup ini. Percaya kepada-Mu. Amin. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hidupku percaya padamu. Segenap hidupku, segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap akal budiku belajar percaya kepada Tuhan. Kuasanya, janjinya, firman-Nya lebih daripada apapun juga. Tundukkan segala kemanusiaan kita
untuk mempercayai pada firman Tuhan yang hidup, yang kekal, kebenaran sejati selama-lamanya. Selamanya, selamanya. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada nabi-nabi Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Engkau akan hidup. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadikan Dia Tuhan di hidupmu, maka engkau dan seisi keluargamu diselamatkan. Let's pray. Diberkatilah mereka yang sudah menerima sabda firman Tuhan ini. Mereka adalah orang benar yang percaya Tuhan lebih daripada segala sesuatu, termasuk isi hati mereka. Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu mengasihi setiap saudara. Bahkan ketika kita masih berdosa, Dia mati untuk kita. Hari ini kita hidup di dalam kasih karunia dan pengampunannya. Sedapat-dapatnya belajarlah untuk percaya kepada firman Tuhan lebih daripada engkau percaya segala sesuatu di muka bumi ini. Langit bumi boleh berlalu, pergumulan mungkin datang silih berganti, tetapi kasih setia Tuhan Yesus tidak meninggalkan saudara-saudara sekalian. Tuhan adalah Immanuel yang menyertai kita selama-lamanya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian dengan berkat-berkat surgawi. Diberkatilah engkau dengan berkat-berkat rohani. Diberkatilah engkau dengan berkat umur yang panjang untuk melihat kasih setia Tuhan dan melayani Tuhan yang hidup. Sakit penyakit tidak tinggal dalam hidup orang benar. Karena tubuh orang benar adalah rumah Roh Kudus dan bukan apotik, bukan rumah sakit, bukan juga sarang penyakit. Rumah Roh Kudus, rumah kebenaran, rumah kesembuhan, itu adalah kehidupan orang percaya. In Jesus' name. Yang lemah, engkau dikuatkan. Yang sakit, aliran kesembuhan men-touch tubuh Bapak Ibu sekalian. Yang susah, hatimu sekarang ada damai dan sejahtera. Biarkan damai dan sejahtera memerintah di hatimu. Karena damai dan sejahtera itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Katakan bersama-sama, hari ini saya percaya Tuhan lebih daripada percaya isi hatiku sendiri. Happy Sunday, selamat beribadah di gereja masing-masing, selamat masuk hari yang baru. Sampaikan salam nih buat rekan-rekan yang melayani atau Bapak Gembala, Ibu Gembala di mana sudah saya melayani. Salam kenal dari Pastor Andy. Hari ini Pastor mau kemana? Ya, biarkan Tuhan tuntun. Boleh kemana hari ini? Namun yang pasti untuk di Geraha IHS sendiri tidak ada kegiatan apapun. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom. Sehat-sehat ya, umur panjang. Sola fide, Immanuel. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Shalom. Close.